aduh kayak Febri lagi aja, bahaya ini ya kan. Harus Iya, kita suarakan memang. Ya Bapak, bahaya ya kalau mereka karirnya lancar. itu benar, itu Sekarang benar. mau gimana, Mister? SK kan lagi sekolah, ya kan? Butuh buat ditebus, ya kan, Mister? Nah, itu. Makanya, gue ini bertenye-tenye. Mereka ini ditanya apa nggak malu? Ya, dia akan jawab di mana nganuku kan begitu. Malah ada yang jawab itu di jidat. Mana di jidat ya malah piye carane ini? Coba taruh di jidat gini. Misalnya nih ya, ini korek nih. Bagaimana toeng-toeng begini? Ada. Ya teman-teman, yang pengen ngobrol bersama saya di sini, yang ada unek-uneknya, naiklah. Tapi tapping dulu, jangan minta naik, tapi nggak ada tappingannya. Itu yang minta naik itu banyak, tapi kan saya nggak kasih. Banyak sekali yang minta naik, tapi kan nggak minta di sini. Tapping dulu. Mister Z, aku mau naik. Mister Z, tolong naikin aku. Gitu kan enak. Tapi kalau tinggal minta, wah repot itu. Mister Z, Ya, sayangnya Mister Z ini admin dari live Mister Z ya. ya. Coba kalau admin negara Mister Z. Itu kuman-kuman semua udah diblokir-blokirin itu Mister Z. Ya kan? Masuk kategori kuman nggak yang kayak gitu Mister? Kalau kalau ini nggak ada kuman nih. Kalau yang ini ya, kalau yang ini nggak ada kuman. Coba, coba. Ini Bukan, ini loh yang minta duit 100 juta, 150 juta, ini termasuk kuman nggak Mister? ini negara ini kuman-kuman semua harus dibasmi ini. Yang model Nah, ini. kalau Mister Z adminnya, admin negara, ini diblokir-blokirin nggak sama Mister Z? Jangankan yang begini-begini, itu Uh, yang baru ngomong sok-sokan aja langsung saya blokir. oke. Wah, Abis itu langsung jaksanya nggak ada. ini ada nama ini Rosalia, ini siapa yang angkat? Roslia. Kamu ini demen atau nggak sengaja harus lihat? Duh, kamu kok malah diem kenapa harus lihat? Roslia, saya saya mute ya Roslia karena kamu nggak ngomong. Saya turunkan ya Roslia. Aku takut ini tiba-tiba Roslia kok bisa naik. Cerita yang naikin. Bukan nggak punya power naikin Mister. Kok dia Aku bisa. cuma power blokir. Hmm, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu teman-teman bagaimana Roslia bisa naik. Saya pengen tahu Bang Ai nih, Bang Ai. Kenapa ada begini nih Bang Ai? Tolong bicara Bang Ai. Sekarang Bang Ai, jangan lama-lama Bang Ai. Kok malah nggak naik-naik sih Bang Ai ini? Kok nge-lag, Mister? Nggak, udah bagus ini. Nih, gimana ini Bang Ai? Wih, dari polisi sama berita dari kejaksaan. Waduh, ada tukang palak juga ternyata, Mister ya. Itu dia, anehnya Bang Ai, munculnya itu di sidang Bang Ai. Waduh, ini kayak mengulang pauman nih kayaknya. Kok nggak ditelusuri dari awal ya? Waduh, kalau orang sudah berani ngomong di persidangan, artinya itu sakit sekali tuh Bang Ai. Oh iya betul sih. Iya betul, Mister. Udah nggak bisa dibendung tuh betul. Iya,
orang Indonesia itu kan banyak yang menahan diri toh. Iya, iya, iya. Artinya jangan nggak enak, nggak enak. Tetapi ketika sudah berani menyuarakan di persidangan, bukan persoalan tuh ngomong di mana sama keluarganya, tapi kalau di persidangan, Iya, ini artinya sudah terlalu sakit orang ini, gitu, gitu. terlalu tersakiti gitu loh maksudku. Iya. Bagaimana menurut pandangan Bang Ai? Iya, betul, Mas Her. Karena kalau dari forum yang ibaratnya ini forum persidangan itu kan forum yang punyanya negara dan dicatat negara kan, dibukukan Iya. oleh panitra kan, akhirnya nanti tercatat Hmm. tuh di kesaksiannya. Hmm. Nggak bisa dihapus ibaratnya gitu ya. Beda kalau ngomongin di ruangan gitu kan, atau di Iya. tempat umum pun juga mesti nggak ada yang rekam. Nah ini rekamannya jelas nih, direkam negara dan sepanjang masa. Iya. Dan hebatnya lagi, wartawan kan banyak di situ, wartawan-wartawan lokal. Tapi ini akan dibaca anak cucu kita juga, Mister. Kalau jadi kan ada di catatan persidangan kan, kalau dikaji sama anak-anak hukum masuk tuh jadi studi kasus. Nah, nah, nah. Dan anehnya Bang Ai belum baca ya tadi ya? Belum, saya baru nyampe, Mister. Baru Oh, nyampe rumah ini. oh. Tapi ini sudah dibaca? Belum, 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 belum sempet. Ini baru nyampe rumah, baru buka laptop. Bukan. Ini judul, Apa? ini Judulnya judul, udah, ini judulnya sudah dibaca. sudah. Tahu nggak? Ini berapa jumlah totalnya ini semua nih? Permintaan 100 juta dari polisi dan 150 juta dari kejaksaan. Jadi minta 250 juta. 250 juta. Tahu dari mana itu uang? Yang 100 juta dari polisi, 150 juta dari kejaksaan. Iya, orang itu tuh dimintai 250 juta kan? Iya. Ternyata dia minjam. Coba. Kadisdik Kota Madiun Aki pinjam. Oh, ini terkait PPDB berarti penerimaan siswa baru nih, Bang Mister. Apa ya? Iya, iya. Keren kan? Keren kan teman-teman? Ternyata ini minjam teman-teman. Nah, akhirnya saking sakitnya tuh di sini sakitnya tuh di sini akhirnya dituangkan di persidangan. Di persidangan di depan hakim, dengan orang banyak, orang umum. Sakit nggak tuh? Ya nggak? Bagaimana menurut Jelita? Ternyata itu uang pinjam Jelita. Ya, jadi gurita kalau begitu, Mister. Ya kan? Jadi udah ada perilaku buruknya, ada permintaannya, mungkin dia nggak bisa memenuhi, akhirnya dia pakai uang itu. Saya baru nyoba nge-Google, Mister. Ternyata jadi kayak rantai dosa ini, Mister. Iya, jadi gurita kalau saya bilang. Iya. Ini Kak dari Google dibilang apa namanya? Bayar cicilan pun pakai ini palakan proyek. Coba dibaca. Pokoknya gini, caranya ini orang sudah di pengadilan, sudah sidang. Tapi sebenarnya niat dari 250 juta itu supaya dia tidak disidangkan. Mungkin begitu kali ya. Kayaknya itu, Mister. Supaya nggak P21 Biasanya atau nggak lanjut ke tahap 2, Mister. Rasanya kalau gitu. Ya minimal minta maaf lah. Tapi kalau sudah begini udah repot ini. Tapi tipikor bisa minta maaf, Mister. Bukan waktu di awal-awal kan. Heeh. Waktu di awal-awal biar gak di ini. Udahlah kembalikan aja uangmu, uang kerugian gitu kan. Kan aku juga kemarin bantu ya, ada kalau kepala SMA di sini kan di bawah provinsi ya.
di bawah Dinas Pendidikan Provinsi kan. Dia pensiun. Pada saat pada saat dia di kepala sekolah itu, dia pindah lagi ke kepala sekolah lain. Habis itu pensiun. Eh, dicurigai di kepala ya, waktu ini ada masalah. Waktu di sini nggak ada, tapi waktu di sini ada masalah. Dia bilang, kalau ada kecurangan, pasti saya nggak jadi kepala sekolah lagi. Ini kan sudah pindah-pindah kepala sekolah. Yang di sini yang masalah. Padahal sudah Oh, yang lalu. Akhirnya minta tolonglah, datanglah ke saya, bukan minta tolong ya, datang ke saya, kemudian saya ikuti maunya, kemudian saya datangi. Kebetulan itu sekolah SMA-nya SMA saya gitu loh. Saya datang ke sana, saya pertanyakan begini begono. Ya akhirnya nggak ada masalah. Mister, ini kalaupun misalkan ini kan tipikor nih ya, kasusnya kan sebenarnya ada uang sogokan beberapa siswa titipan. Nah, ngukur kerugiannya bagaimana, Mister? Karena kan ada kerugian orang-orang yang anaknya yang harusnya dapat sekolah jadi nggak dapat sekolah, Mister. Itu nggak rugi, sebenarnya negara itu nggak rugi, Ya, tetapi negara nggak ada kerugian, tapi yang rugi masyarakat sebenarnya. ya ada cara-cara curang, wewenang-wewenang, ya kan, yang disalahgunakan. Kalau yang begituan lah ya. Nah, begitulah mungkin kira-kira. Tapi saya Nah, tidak tahu ini ya kasusnya seperti apa, saya tidak tahu. sekarang ada yang menarik nih, Mister. Terkait PPDB, Mister ya, mungkin bisa dibahas nih. Ini saya takutnya, kalau apa, saya dugaannya ini, apa namanya, ini jaringan sampai ke aparat ya, ke ASN ya, atau pejabat terkait ASN pendidikan ya. Jadi kemarin tuh saya menemukan begini, Mister. Kan sekarang itu ada jalur prestasi, Mister. Sekitar 30%. Ya. Hmm. Prestasi yang paling tinggi itu adalah sertifikat internasional. Jadi kalau ada punya sertifikat nasional, kalah lah sama internasional. Nah, saya mendapati waktu itu, nggak sengaja, eh, ada sebenarnya banyak yang menggunakan sertifikat internasional ini. Pas saya telusuri, itu lebih layak diduga itu palsu. Jadi sertifikat internasional itu dikeluarkan oleh lembaga yang kayak saya anggap itu fiktif ya, saya duga itu fiktif. Ketika itu saya laporkan ke Dignas, ke dinas pendidikan yang di kota saya, Mister. Itu jawabannya malah dibelain, Mister. Jadi kecurigaan saya awalnya begini, Mister. Di depan lomba internasional ini bilang dikelola oleh UI. Bilangnya begitu. Hmm. Anehnya di surat keputusan pemenang yang tanda tangan dekan di Undip. Masuk akal nggak? Nah, terus piye wi? Nah, pas saya laporkan, Mister, saya malah diancam, Mister. Bapak kalau nggak punya bukti, kita akan pidanakan. Loh, iya toh? Saya kan lapor ke pihak terkait, ini tolong diinvestigasi karena kalian yang punya tanggung jawab, iya kan? Wajar Ya. dong, saya laporkan ke distrik dong, sebagai Hmm. laporan masyarakat, malah diancam Hmm. balik, Mister. Oh, siapa namanya itu? DM saya. Ya, nanti saya kasih tahu, Mister. Ya, ini masalah ini. Orang bilangnya di UI, yang tanda tangan Undip, ya lucu toh yo. Dan ini kayaknya yang ini, Mister, nasional, Mister, karena yang siswa yang menggunakan sertifikat tersebut tidak hanya di kota saya, ada di kotanya Mister juga yang pakai sertifikat lembaga itu, Mister. Iya, iya, Nasional nih, Mister, yang iya. pakai. Saya kasih tahu nih lagi nih. Saya kasih tahu lagi. Jangankan ke orang-orang itu. Lu Pak Menteri lu menggunakan itu. Masih ingat? Iya. Telah mendapatkan penerimaan dari FAI kalau nggak salah ya. Ini. Iya. Ternyata dibikin sendiri. Seolah-olah dia mendapatkan itu, diserahkan oleh itu, ternyata dia buat sendiri di Jalan Pramuka. Saya heran nih. Oh, apa yang bisa dibanggakan gitu loh? Apa yang bisa dibanggakan
dari predikat palsu itu loh. Tinggi. Makanya kalau saya ya ada yang dapat penghargaan terus di Facebook itu penghargaan itu, aduh untuk apa? Untuk apa? Tak ada gunanya. Tapi ini Kalau yang ini, Mister, buat anaknya ada gunanya, Mister. Dia dapat jatah sekolah negeri, Mister. Itu aja sih. Jadi dia prioritas masuk ke sekolah negeri. Nah, kasihan yang anak-anak berprestasi beneran kan, yang mungkin menang di level di kabupaten dan sebagainya, tapi berprestasi betulan gitu. Iya, itu yang saya tahu maksud Anda, tapi kan Anda harus tahu maksud saya kan. Iya, iya, Mister. Tap- Begini, Lanjut Mister. oke lah, silakanlah. Aku tahu maksud Anda harus tahu maksud aku. Oke, silakan, Mbak Jel. Rasanya Mister, ini nih udah jadi bukan rahasia umum, maksudnya sudah digunakan di banyak apa ya? Udah menyebar lah. Bukan hanya sertifikat itu, tapi ijazah juga. Dan ini dipakai ya gimana ya? Saya ngeri sedap sih sebenarnya ngomongnya. Yang jadi persyaratan untuk ini, yang jadi persyaratan untuk itu. Jadi dipakai lah buat mereka. Bahwa saya ngomongnya agak babaliut sedikit ya, soalnya saya agak ngeri ini. Dan saya dapetin itu, bukan nggak dapetin itu. Saya dapetin itu. Dan ini dipakai juga buat yang katanya itu ahli, ternyata bukan ahli. Ya kan, abal-abal lah karena sertifikatnya palsu. Lalu kemudian dipakai untuk pejabat-pejabat ya apa ya, daerah. Jadi kita tuh sebenarnya dipimpin sama orang-orang yang nggak berkualitas, jadinya gitu loh Mister. Dipimpin sama orang yang nggak berkualitas, terus seolah-olah mereka tuh berkualitas. Padahal ya gimana ya, ya sederajat aja gitu sama kita yang pola pikirnya ya sesuai dengan pendidikan aslinya mereka. Gimana nggak mau kacau beliau, Mister? Iya, itu memang benar itu teman-teman. Ini kita ngomong ini benar, nggak ada yang salah nih. Lucu, karena ada ditanya, ada ini nggak ada kompetensi apa gitu nggak? Di orang cari-cari dari jasa itu, belilah katakanlah, atau penghargaan itu baru dilampirkan itu. Dan anehnya dengan kertas itu bukannya diteliti kertasnya, tapi justru itu kertasnya dijadikan sebagai ini bagus nih karena ada piagamnya. Seperti kata Bang Ai tadi, ya kan? Seperti kata Bang Ai tadi, untuk menduduki suatu tempat harus ada itu. Padahal lembaran itu kebenarannya diragukan gitu loh, diragukan. Tapi kita kembali ke sini ya. Ini terungkap dari 250 juta ini ternyata ada pembagian. Pembagiannya bagaimana? Pembagiannya ini 100 juta permintaan dari polisi, 150 juta permintaan dari jaksa. Terus itu uang apa? Apakah itu uang santunan? Apakah itu uang kewajiban atau uang apa? Ternyata dan tidak mungkin hal semacam ini dia sampai sakit hati dan disampaikan di pengadilan ini. Makanya ribut nih pengadilan nih karena gara muncul kalimat ini. Oke, kita sapa dulu nih ada Mas Agus. Selamat pagi Mas Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Puji, teman-teman semua. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Ini lagi bahas kasus apa nih, Mr. Ji? Kebetulan saya baru masuk nih, nyimak sebagian aja.
masalah PPDB atau masalah suapnya atau masalah tipikornya gitu. Jadi saya Masalah belum tahu ini. masalahnya masalah tipikor, persoalannya dari PPDB, masalahnya ada permintaan uang 100 dan 150 juta. Masalahnya lagi ada di bawah ini, Sabi. Wah, kasus wali kotaku. Kasihan Pak Wali Kota. Padahal Madiun jadi baik berkat beliau. Iya, betul. Tapi masalahnya ini ada masalah seperti ini nih. Anda sebagai warga Madiun, ada permintaan 100 juta, ada permintaan 150 juta ini. Bagaimana menurut Anda sebagai warga Madiun? Ayo, Sabi. Yo, mana nih Madiun mana Madiun nih? Ini yang jadi masalah adalah adanya permintaan 100 juta dan 150 juta ini munculnya di sidang. Begitu Mas Agus, silahkan Mas Agus. Oh iya, betul Mr. Ji. Jadi saya juga sering baca berita, dengar ini tidak hanya di Madiun, terutama masalah PPDB ini, masalah sekolah anak ini ya. Jadi jangankan yang untuk masuk ya, untuk biaya yang dikatakan wajib belajar 12 tahun aja, itu masih jauh panggang dari api, karena tetap aja pungutan-pungutan itu masih ada di sekolah-sekolah itu dengan dalih apalah, menjual nama komite lah, menjual apa, kan itu sebetulnya sudah komitmen di antara mereka gitu. Kayak kemarin juga rame di daerah Jawa Barat itu masalah penjualan buku LKS, kan harusnya gratis karena buku itu harus disediakan. Tapi kerjasama dengan vendor untuk menyediakan buku-buku LKS. Apalagi masalah PPDB ini, biasanya orang tua itu ingin ke sekolah favorit. Udah domisili bisa juga direkayasa dari jarak. Kemudian itu seperti tadi kata Bang Ai, ada jalur namanya jalur prestasi non akademik ya, prestasi non akademik kayak kejuaraan gitu ya, baik olahraga, seni atau apapun. Itu betul, yang internasional, ada yang kelasnya regional benua ya, kemudian ada yang kelasnya nasional, provinsi dan kabupaten, itu semua ada nilainya. Kalau ingin tinggi, ya biasanya di sana operator yang bisa bermain, operator di sekolah tersebut begitu ya. Seperti itu, Mr. Ji. Ini banyak, makanya kayak di Jawa Barat ini kan banyak kekecewaan dengan munculnya sekolah maung. Sekolah maung itu kan untuk anak-anak yang berprestasi lah, katakan seperti itu. Itu berlomba, meskipun prestasinya sudah tinggi, itu bisa kalahkan oleh hal-hal yang seperti tadi gitu. Ini miris sekali dunia pendidikan kita sekarang ini, Mr. Ji. Untuk sekolah aja susah kan gitu ya. Udah masuk sekolahnya juga masih dibebani oleh banyak hal yang katanya gratis gitu kan. Ternyata enggak juga gitu, Mr. Ji. Seperti itu, apalagi ini sampai dimunculkan di sidang ya, permintaan yang 100 dan 150 ini. Ini kan akhirnya tidak hanya berlaku untuk individu, tapi untuk institusi, karena disebut ini ada polisi, ada kejaksaan begitu, Mr. Ji. Seperti itu mungkin, Mr. Ji dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Agus. Ini teman-teman, kalau teman-teman belum tahu ini PPDB itu apa sih gitu ya. PPDB itu apa nih? Ya, penerimaan peserta didik baru. Lah, urusan PPDB aja bermasalah. Nanti ada dapat MBG juga pada bermasalah. Wes pokoknya bingung lah. Urusan pendidikan jadi kayak gini ya Pak Agus ya. Betul, setuju. Nah, Waktu ini Mr. terungkap, Ji kan nggak seperti itu. iya ini terungkap di Madiun.
Bagaimana di kabupaten-kabupaten lain? Apakah hanya ada di Madiun hal-hal seperti ini? Teman-teman ya sudah tahu ya PPDB ya, penerimaan peserta didik baru. Ini loh, kalau di kota itu mungkin ya SD SMP lah ya, SD SMP lah. Kalau provinsi itu biasanya SMA sama kuliah sama kampus. Nah, sistemnya ini saya baca di sini sistemnya itu zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua dan prestasi. Nah, yang disampaikan oleh Bang Ai tadi salah satunya adalah prestasi, prestasi nasional, internasional. Nah, yang begini saja sudah masalah dengan uang, sehingga di sidang muncullah kalimat itu, muncullah kalimat ini. 100 juta, 150 juta. Nah kalau dikenakan ini, terus duitnya dari mana ya? Nanti pada akhirnya akan ngambil dari orang-orang di bawahnya. Betul tidak, Bang Nelson? Tuh, Mr. G. Tuh. Jadi memang begitulah. Memang sudah budaya tadi kan saya bilang. Bahkan kan yang waktu pernah tuh yang wisuda itu katanya mesti bayar atau segala macam kan, tapi kan dibilang gak usah perlu bayar, ngapain kan ikut-ikut wisuda kan bayar gitu kan. Jadi emang nggak ada ininya, nggak ada untungnya kan kalau kayak gitu-gitu membayar-bayar seperti itu kan. Jadi Mr. G, kalau terkait kasus yang tadi Mr. G sampaikan tadi permintaan 100 ini saya kira Mr. G nggak nyampe di sini, karena kalau misalkan permintaan ini kan masih dalam proses, pasti nanti setelah vonis pasti ada permintaan lagi tuh menurut saya, karena kan masih proses kan, itu kan belum hasil putusan, yang dia mau kan putusannya, hasil putusannya benar nggak apa yang diucapkan sama ini polisi dan jaksa ini kan. Ya saya kira itu masih sedikit lah, masih uang 100-150 juta itu masih sedikit. Pasti nanti ketika ada putusannya sesuai menurut ini, pasti dia akan minta lagi tuh yang lebih besar. Jadi kalau saya pasti kayak gini-gini sudah praktek di peradilan ini emang sudah sering terjadi, dan apalagi yang saat ini mengagetkan kita teman-teman ini sekarang, praktek-praktek korupsi sini sudah mulai aneh dalam proses ingin melakukan dalam hukum acara pidana, yang mana sudah membawa-bawa nama presiden, itu kan ngeri kan. Jadi mesti izin presiden dulu untuk melakukan penangkapan para koruptor, kan berbahaya itu. Jadi semakin beranilah ini para penegak hukum, karena atasannya saja sudah berani seperti itu, apalagi di bawahnya makin bobrok aja kan, Mr. G. Maksudnya sudah berani bermain api lah di kayak seperti itu. Bermain api, udah nggak inget lagi sumpah apa yang dia sampaikan demi Allah dan segala macam. Ya udah nggak berani, udah nggak ada itu di pikiran dia. Karena memang sudah benar tadi yang bilang Kak Warung Jelita tadi, ini bukan oknum lagi, ini udah sistemnya ini. Bahkan atasannya yang sudah melakukan ini. Jadi semakin berani lah nih muncul lagi di kasus Madiun ini. Bahkan dipertontonkan di pengadilan, yang tempat suci itu, tempat orang-orang mencari keadilan, dipertontonkan tuh di situ. Adanya suap menyuap, adanya upeti dan segala macam. Berbahaya sih menurut saya, Mr. G. Terima kasih. Ya, sabar dulu ya. Ini saya baca dulu tappingan dari CEO. Wah, ini CEO nih, CEO nih. Plumbing Team.
Buku kelas 2 SD 600.000 lebih, bos. Tuh, aku nggak tahu nih SD mana, tapi padahal kan gratis. Kenapa ada sampai 600.000 tuh? Waduh, ini nih, ini Betul nih. itu Mr. Ji. Hah? Betul itu banyak terjadi di daerah-daerah tuh. Nah iya kan katanya gratis. Ya itu makanya. Jadi ini sistemnya yang salah apa gimana gitu, Mr. Ji. Dan itu aman-aman aja, Mr. Ji. Ini banyak cara menuju Roma nih nampaknya. Nih. Banyak cara untuk mengelabui rakyatnya ini ya. Bukan hanya Dimanfaatkan. buku, Mr. Ji. Maaf Hmm. ya, bukan hanya buku. Dari itu pakaian juga dari mulai rambut sampai kaki itu mesti Hah? beli. Kalaupun tidak di sekolah, ditunjukkan sekolahnya, apa tokonya. Itu harus belinya di Anu, mereknya Anu, seperti itu. Oh, wah itu kalau itu bahaya itu. Itu banyak Terus terjadi, Mr. Ji. oke. Terus kalau nggak pakai baju itu nggak boleh sekolah gitu ya? Ya nggak seragam berarti. Kasihan kan ke anak kan gitu. Katanya tidak dipaksa, kayak piknik aja. Kalau di Jawa Barat kan nggak boleh piknik, tidak dipaksa. Tapi yang tidak ikut, jadi terkucilkan anaknya, Mas, gitu. Betul, betul, betul. Itu berbahaya. Itu Mr. Ji. Itu salah satu cara. Memang tidak dipaksa, tapi anaknya dikucilkan gimana? Betul. Kayak tidak beli buku LKS tuh. Itu nggak dipaksa, Mr. Ji. Tapi kalau anak ulangan, bahan soalnya dari LKS. Ya anak baru belajar dari mana gitu, Mr. Ji. Wah, waduh, sudah. Untung saya sudah tamat semua itu, saya tidak tahu tuh namanya LKS. LKS itu yang penting saya sekolah, saya makan telo, saya makan jagung, akhirnya saya juga bisa. Mr. Z, Tidak ada MBG, ada tidak ada modus beda loh. Ada modus yang beda loh. Ada modus beda, Mr. Z. Jadi Apa itu? ada rentetan kasus yang saya ikutin. Ternyata ini masuk ke sekolah, ke permasalahan sekolah, Mr. Z. Jadi ada dana bos yang masuk gitu ya. Tapi ini Mr. Z, ketika diungkap ternyata satu data siswa itu terdaftar di 3 sekolah, 2 atau 3 sekolah. Bayangin Mr. Z. Jadi setiap sekolah itu kan pasti turun dana bos itu berdasarkan daripada siswa tersebut kan Mr. Z. Data siswa kan. Tapi ini anak terdaftar di sekolah A, di sekolah B, sekolah C. Begitu Mister. Dan tiga-tiganya bosnya turun. Coba. Ini kalau kita mau bilang ini permainan sekolah, cuma permainan sekolah kan nggak mungkin Mister. Harusnya kan terscreening kan itu. Di dapodiknya. Tapi itu ada Mister, orang tua muridnya itu dipanggil ke polsek memberikan keterangan ketika kasus ini diungkap. Tapi Mister, bukti kejahatan ada, tersangka ada, terus udah diperiksa berkali-kali, naik kasusnya juga enggak. Sampai sekarang itu Mister, siswanya fiktif. Sementara 1 tahun itu bisa terima miliaran. Bayangin. Bisa terima miliaran mereka itu. Kamu lihat saya nggak? Lihat Mister. Itu apaan sih? Lope-lope Mister. Jangan-jangan, Wih, jangan-jangan gitu. cuan-cuan. Iya, cuan-cuan. Kayak gitu Mister. Jadi modusnya ini Mister, kalau memang sih pemerintah itu mengucurkan dana, memang nggak tanggung-tanggung untuk pendidikan, untuk mencerdaskan anak bangsa. Tapi ini kayak yang cerdas bukan anak bangsa nih Mister. Kalau saya mau ngomong kasar ini. Pakein T belakangnya. Saya mau pakein T belakangnya itu. Bukan anak bangsa yang cerdas. Justru dipakai buat mereka itu. Dan saya heran, setiap kebijakan selalu ada celah. Heran Mister. Mau diberantas dari mana coba? Setiap kebijakan selalu ada celah. Padahal sebagai masyarakat ketika ada kebijakan, ini dana bos untuk masyarakat, untuk sekolah gratis dan segala macam. Itu rasa kita hati itu sebagai masyarakat disiram air. Oh, artinya sekian tahun ke depan itu generasi muda itu akan lebih baik. Akan dipegang oleh negaranya akan dipegang oleh generasi yang lebih baik. Tapi pupus itu Mister. Pupus, bayangin.
anak-anak yang sekolah hanya datanya aja, fisiknya tidak ada, hanya datanya aja yang pinter, fisiknya tidak ada. Kok tega gitu loh, kok mereka sanggup, mereka tega. Jadi saya pikir putus asa lah, harapan itu putus asa lah untuk melihat negeri ini maju itu, Mister. Karena kayaknya nggak ada yang mau. Rakyatnya pinter tuh kayaknya nggak ada yang mau, Mister. Ya, Demikian dari saya, Mister. iya itu benar itu ya. Apa namanya ya? Fenomena lah ya. Karena tidak hanya di satu tempat, di tempat-tempat lain juga demikian. Ada yang memanfaatkan kebijakan dengan berbagai macam cara formalitas terpenuhi. Nama-nama siswanya ada, kemudian uang bos, uang apa itu, uang bantuan pendidikan turun. Tapi orang yang dididik nggak ada, tapi laporannya ada. Sing dididik sopo iki, ya. Dan begini-begini harusnya tuh harus ditegakkan hukumnya supaya mereka-mereka itu tidak lagi melakukan hal yang sama, bukan malah dihentikan, Kalau dihentikan, begitu terus dia akan membuat terus laporan fiktif, dananya asli, tapi apa namanya itu peserta didiknya fiktif. Ini dari ini. Saya mengalami apa dah? Mengalami apa ini dah? Saya ini ya kawan-kawan ya sedih mendengarnya nih. Pantasnya ada orang-orang tertentu yang menggunakan seolah-olah lembaga pendidikan meskipun fiktif peserta didiknya, yang penting dia menghasilkan cuan untuk memperoleh bantuan dari pemerintah. Wah, berkedok yayasan. Ada juga di sini kemarin nih, yang kaitannya dengan pendukung itu, wah, yayasan ini dapat, sini dapat, sini 1M, 1M, 2M, 3M, 2M. Padahal kanggo opo gitu. Ya. Inilah teman-teman. Itu Mister, nama kamu diajukan, tapi bantuannya nggak nyampe ke tangan kita. Namamu apa namaku? Kamu nulisnya kebingungan, tapi saya bingung nih baca yang mana nih. Mungkin namanya diajukan tapi bantuannya nggak nyampe, Mister. Kalau nggak nyampe, artinya ditilep itu. Ya, pokoknya aneh-aneh deh. Kriteria yang menerima bantuan-bantuan di desa itu, kalau enggak pendukungnya, ini masih berlaku loh nih. Kalau enggak pendukungnya kepala desa, kamu itu sampai ke puskesmas 3 kali pun tidak akan dapat. Karena sudah ditandai, ini bukan pendukung. Sudah aneh nih sekarang, ini sudah aneh. Bukan ditilep, dikantongin. Wah, itu dia. Jadi teman-teman, apa yang terjadi di Madiun ini saya tidak tahu apakah terjadi di daerah-daerah Anda tinggal, ya. Ini bahaya ini. Apakah Anda melihat di daerah-daerah tempat Anda seperti ini? Ini baru PPDB. PPDB itu penerimaan peserta didik baru. Kalau dulu itu apa ya? Penerimaan siswa ya kalau nggak salah ya.
Sistem penerimaan murid baru. Sistem PMB. SP, Jadi dulu SP, SPMB PMB ya. diganti PPDB, tapi tahun ini ganti SPMB lagi, Mister. Tahun ini balik lagi. Iya, namanya jadi SPMB lagi. Namanya, kalau sistemnya, Sebenarnya itu kan namanya ganti-ganti, tapi ya isinya sama, Mister. Kalau gitu kan nggak ada duit, Mister. Kalau nggak ganti nama, kan ada biaya Hanya doang itu, sosialisasi. Mister. Isinya sama, nggak ada bedanya. oh alah, berarti Pak Ijo ya. Kayak jodol. Aduh, repot rek kalau gini rek. Itu kan dari sistem penerimaan yang pendidikan formal aja, Mister Ji. Yang non formalnya ada kayak PAUD, PKBM. Tadi ada yang tapping apa masalah dikejar paket A, paket B, paket C itu kan. Itu pernah saya ada temen yang bertanya sama saya waktu itu. Ada satu kecamatan itu PKBM-nya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM itu siswanya sampai 1.500. Kata saya kalau siswa 1.500 berarti kan nggak ada yang sekolah di sekolah formal gitu kan gitu. Nah seperti itu. Itu kemana? Itu ternyata kan fiktif. Sementara duitnya lumayan besar tuh. Seperti itu yang terjadi. Pernah saya menemui di satu daerah, diajak teman untuk mengecek itu. Sampai perdebatan panjang waktu itu saya. Nah ini masukan yang bagus ini. Itu kan di luar sekolah, jadi kayak paket C, paket B, paket A gitu kan. Ya mohon maaf itu banyak pejabat-pejabat yang menggunakan ijazah seperti itu. Itu kan sekolahnya mah enggak dia. Betul itu. Ya. Betul itu. Betul. Nah ini sekarang sudah nampak nih. Ini juga harus menjadi perhatian ini. Dengan apa tadi itu? Sekolah-sekolah apa namanya? Singkat. Ada PKBM, Nah, kegiatan PKBM. belajar masyarakat. Itu ada di desa-desa biasanya, Mr. Ji. Iya. Itu lulusannya kan ada yang paket C setara SMA, paket B setara SMP, paket A setara SD. Iya, nah itu sekarang PKBM itu sekarang ya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Belajar. Pusat atau pendidikan? Pusat pendidikan. Loh, kalau pusat semua gimana kalau pusat itu? Ya. Itu ada di desa-desa itu. Loh kan Ya, itu perlu dicek ini. Iya, ini Jakarta bekerja juga sama ada sama. dengan dinas pendidikan itu. Betul. Iya. Memang itu di bawah dinas pendidikan, Mister itu. Iya, Tapi betul. kenyataan di lapangan Dinas pendidikan betul. Tapi PKBM itu pusat atau apa depannya? yang saya tahu pusat tuh. Jadi namanya sentral lah mungkin karena ada di desa-desa gitu. Pusat Iya, kegiatan, kalau- Mister. Ya pusat kegiatan Pusat belajar kegiatan. masyarakat itu. Kalau pusat berarti ada cabang. Ya nggak tahu itu istilah, maksudnya pusat kegiatan belajar, bukan struktural, Mister. Maksudnya pusat ini Ya, bukan iya. pusat struktur, tapi sentra belajar gitu, kira-kira. Di Jakarta sekarang ada dua macam, Mister. Ada PKBM, ada SKB, Mister. Betul. Di semua daerah juga Tuh, sama, Bang Ay. ada payung legalnya itu, beda tipe. Iya. Itu dia masalahnya adalah ketika sudah menggunakan data-data fiktif itu yang berbahaya sehingga menyerap anggaran begitu banyak, menguntungkan pemilik PKBM, tapi siswanya kagak ada. Betul. Kalau siswanya tidak ada berarti dia jangan-jangan PKBM-nya jalan, tidak ada siswanya, tidak ada kegiatannya, duitnya jalan terus. Ya itu masalahnya, Mister Ji. Wah, ini perlu diramaikan. Duitnya. Perlu diramaikan. Nanti saya akan cari salah satu PKBM, saya akan sorot
Mungkin 1 minggu full ya, 1 minggu full kan kelihatan tuh ada kapan ada mulai kegiatan kan, ya nggak? Betul. Maksudku itu kalau memang PKBM bagus itu karena itu alternatif untuk mencari mendapatkan legalitas bahwa teman-teman itu tamat dari situ. Karena di Indonesia itu kalau nggak ada itu dan sederajat itu nggak diterima itu masalahnya. Mau tidak mau masyarakat akan ke situ. Tapi pelaksanaannya harus benar. Kenapa saya katakan pelaksanaannya harus benar? Jangan sampai dengan adanya PKBM kemudian orang-orangnya ini, oknum-oknumnya ini menyusun nama-nama fiktif, kemudian mengajukan ke pendidikan, dinas pendidikan, kemudian di ACC ya, kemudian anggarannya turun. Wah itu yang repot itu. Itu yang repot ya. Karena ini memang tujuannya adalah contoh nih ya, contoh ketika saya tidak tamat SMA pada saat itu, karena saya pengen bekerja, contoh ya, pengen daftar kepala desa, minimal harus tamat apa gitu kan, itu digunakan dan boleh digunakan. Masalahnya adalah subsidi, bantuan anggaran tadi loh, jangan sampai disalahgunakan, karena itu bantuan dari negara. Kalau keuangan negara tidak digunakan semestinya itu korupsi. Ya, masalah kerjasamanya nggak apa-apa, tapi pelaksanaannya banyak fiktif sistemnya, daftar bayar kumpul saat mau ujian, kelulusan gitu, Mr. G. Oh, kalau itu aku nggak mempermasalahkan itu ya. Yang penting itu namanya itu ada. Jangan sampai nggak ada orangnya, nggak terdaftar, tiba-tiba kumpul. Tahu-tahu hanya untuk penyerapan anggaran itu kan repot. Keren nih teman-teman. Ini kalau kita mau jujur, hal-hal seperti ini berarti ada di tempat kita masing-masing ini. Ya, Mas Agus. Betul, Mas. Betul, Mr. Ji. Jadi saya melihat langsung itu lokasinya, tapi cuman papan nama doang gitu. Orangnya nggak ada, kata saya tuh ini seperti itu. Wah, ini perlu disorot ini. Ini nasional soalnya, hampir di setiap desa, setiap kelurahan, setiap kecamatan mesti ada. Masalah ini. Kita mulai ngobrol-ngobrol tentang ini nanti nih. Ini kan terstruktur misalnya dari atas sampai bawah misalnya. Budget terbesar 20% dibagi jadi bancaan. Nah, itu yang saya curigai itu. Nggak usah gitu mister ya. Sekarang gini, saya termasuk orang yang dulu memperjuangkan budget 20% ini sebenarnya. Ketika pasca reformasi itu. Pengennya adalah semua anak Indonesia bisa sekolah. Nggak ada lagi kisah anak putus sekolah. Nggak ada lagi kisah anak nggak bisa sekolah. Harusnya kan begitu, mister. Hari ini, saya baru punya data yang tahun 2024, belum dapat yang 2025 sama 2026. Realitasnya, 10% anak Indonesia tidak bisa sekolah. Dari 50 juta anak Indonesia yang sekolah, 4-5 juta orang nggak sekolah, misalnya. Ya, habis itu, angka 20% ini ternyata dipakai bancaan. Salah satunya apa? Misal nih, tadi ada sekolah yang Maung, gitu kan? Kemudian ada sekolah MH Tamrin. Itu kan ada anak, artinya ada apa? Ada anak yang nggak bisa sekolah, tapi satu sisi ada anak yang dapat sekolah dengan pendidikan mahal, dibiayai pemerintah, gratis itu orang ke situ tuh. Sekolah negara membiayai mahal orang-orang tertentu, tapi ada orang yang belum dapat. Ini kan udah kejahatan nih sebenarnya. Belum lagi LPDP. LPDP itu diambil dari 20%.
Padahal yang wajib belajar belum selesai. 20% itu dulu idenya adalah untuk menyelesaikan yang wajib belajar dulu. Yang 9 tahun dulu deh, nggak usah yang sok idealis 12 tahun. Selesaikan dulu ini. Nah ini nyekolahin orang-orang kaya yang S2, S3 di luar negeri dan mahal. Misalkan kemarin kayak anaknya Anis tuh di Harvard. Itu kampus termasuk kampus termahal di Amerika. Satu anak sekolah di Harvard itu bisa 10.000 anak sekolah. Bisa 10.000 anak bisa sekolah. Satu orang, kita nyekolahin satu orang di luar negeri setara 10.000 gitu kan. Ini kan kejahatan terstruktur nih, di stempel legal gitu loh. Kalau mau buka-bukaan LPDP, katanya LPDP ada yang miskin. Iya betul, ada paling ya 5% kalau mau dibuka datanya. Rata-rata orang kaya semua itu yang dapat. Dulu kan aslinya anak-anak pejabat itu. Ketika ketahuan ada itu, akhirnya ada dibuka untuk umum. Awalnya anak-anak pejabat yang dapat LPDP itu. Di stempel atas nama negara, programnya di stempel negara, akhirnya kayaknya legal gitu kan. Nyekolahin anaknya ke luar negeri semua gitu. Nah ini kan kejahatan, ini ada uang 20%, pengennya ayo kita semua warga negara kita bisa entas dari kemiskinan, mentas dari keterbelakangan pendidikan dan sebagainya. Tapi kan akhirnya dibuat bancakan segelintir orang. Ini orang-orang kayak gini nih, kadang-kadang bingung apa perlu digorokin satu-satu ya orang ini kayak PKI dulu ya gitu. Kok kurang ajar betul rangkusnya gitu. Wah, ini modus berarti ya Bang Aya. Sangat besar. Dari atas ke bawah sama aja. Nah, ini teman-teman ini sudah bisa saya bisa menggambarkan nih. Satu sisi Anda bisa soroti di apa tadi itu yang pertama itu SPBM, oke. Kemudian KBM. yang pertama itu yang sistem pendidikan penerimaan tuh, Oh, SPMB. SPMB. Kemudian di PKBM ya, PKBM ya. Iya, iya betul. Non formal itu. Ini khusus pendidikan nih. Kemudian di LPDP. Wah, banyak nih sebenarnya kalau mau nih. Ternyata banyak hal yang perlu teman-teman suarakan. Kita balik lagi, Mister. Ya, Karena bersama-sama sudah melanggar konstitusi, Mister. Karena apa? Sekolah gratis itu, Mister, itu dikukuhkan. Jadi sebenarnya kan dari Undang-Undang Dasar udah bunyinya begitu, Mister. Kemudian dikukuhkan di Undang-Undang Pendidikan tahun 2003. Kemudian dikukuhkan 2 kali sama MK, Mister. Bahkan MK lebih parah lagi mengukuhkannya. Sekolah gratis itu sampai ke swasta, Mister. MK udah buat putusan 2 kali. Nah, sekarang coba lihat. Sekolah negeri itu suruh bayar. Apalagi swasta. Bahkan kebijakannya Anies Baswedan ketika di DKI, itu nyuruh-nyuruh anak menengah, suruh sekolah ke swasta. Karena apa? Yang bisa sekolah negeri, mereka memprioritaskan kuadran 1 dan 4, which is itu anak orang paling miskin dan yang usianya tua karena bolos, karena tidak naik kelas, mereka dapat karpet merah untuk lanjut ke jenjang berikutnya. Sama orang-orang kaya yang tadi, yang sanggup lomba internasional, yang sanggup nyogok, yang sanggup dan lain sebagainya itu. Itu realitasnya akhirnya yang terjadi. Sementara anak-anak yang mediocre, yang anak orang menengah, yang gajinya cuma sedikit di atas UMR, suruh sekolah ke swasta yang mahal. Kacau memang. Dan itu ternyata tidak terjadi di DKI aja. Beberapa tempat sama modusnya. Cara mengambil prioritasnya begitu. Padahal kan sebenarnya negara wajib menyediakan bangku sekolah sebanyak jumlah anak Indonesia. Harus dipikirin caranya. Jangan nyerah. Karena selama ini waktu itu saya ngomong ke Anies Baswedan, dia bilang apa? Iya, kita susah bikin sekolah baru. Nah, ya pikirin, lu punya budget tertinggi se-Indonesia. DKI itu APBD-nya tertinggi se-Indonesia. Kali 20%, artinya tetap tertinggi di Indonesia. Tapi angka angka putus sekolahnya tertinggi juga di Indonesia. Kan absurd. Budget tertinggi, angka putus sekolah tinggi. Tapi kalau Jawa Tengah misalkan, wajar. APBD-nya kecil, penduduknya banyak, jadi besar misalkan. Kita masih masuk akal. Ini DKI loh. Budget tertinggi, infrastrukturnya paling gampang dibandingin Jawa Tengah yang banyak pelosok-pelosok desa. DKI itu sedesa-desanya masih kota. Tapi tidak merata gitu.
Kan itu kan kacau nih. Ini teman-teman ya, ini kalau kalau mau nih bersuara tentang sosial aja, bukan media sosial ya, sosial kemasyarakatan pasti ketemu. Memang tapi untuk menyuarakan hal-hal begini ya, untuk menyuarakan hal-hal seperti ini haruslah orang-orang yang betul-betul peduli. Karena kalau nggak peduli ya percuma, harus peduli. Saya mencoba dia, saya mencoba untuk apa namanya menggali lagi karena beberapa waktu yang lalu pernah aku melihat itu ada papannya di situ, tapi kegiatannya nggak ada sama sekali. Mau dibilang harian, bulanan, mingguan, tahunan pun nggak ada. Ya, tapi kok ya, saya baru tahu nih, mungkin tiap dari Mbak cerita tadi, mungkin tiap tahun menerima bantuan, mungkin. Nah, kalau yang ada kegiatannya sih nggak apa-apa, nggak Kalau itu apa-apa. bos, Mister. Yang Kak Via maksud tuh kayaknya. Iya, Mbak Kak Via ya. Dana bos Gara-gara dapat 20% bingung cara belanjanya, Mister. Akhirnya dibuatlah mekanisme namanya BOS. BOP sama BOS ya. Bantuan Operasional Pendidikan sama Bantuan Operasional Sekolah. Dibuatlah itu. Nah, nanti hitungnya per kepala, Mister. Makanya ada markup. Kayak kasus yang dipertangani Kak Via itu, yang muridnya cuma 20 ngaku 500. Di Tangerang itu ada tuh yang apa? Politisi yang akhirnya masuk ke PSI itu juga ada tuh yang dia, saya lupa itu orang Batak tuh. Dia juga datang-datang tuh ke Tangerang Selatan sama Bekasi. Nemuin tuh banyak. Sekolah cuma muridnya 100 tapi ngakunya 1000. Harusnya aja sekarang kalau kita nge-review ya sekolah. Sekolah 1000 itu sekolah apa sih? Segede-gedenya sekolah itu biasanya cuma 300 400. Bisa Iya, dapat 1000 itu sekolah segede apa? iya Emang supaya bantuannya gede. iya, tapi maksudnya ukuran sekolahnya berapa hektar, Mister? Iya Kan nggak nggak masuk, masuk akal, Mister. nggak masuk akal. Tapi kan tujuannya Iya. tujuannya adalah untuk mendapatkan bantuan itu kali ya. Iya itu oke, Mister. Tapi secara sistem bisa langsung ke cut, Mister. Saya kalau kita buat, saya buat sistemnya nih ya, IT-nya itu. Iya, Daftarin anak lebih dari 400 itu layak untuk diinvestigasi. Satu sekolah punya murid di atas 400, kita investigasi. hmm, Udah fraud itu, layak diduga fraud. Betul nggak logikanya? betul, betul, benar, Nah, benar. itu yang terjadi Tantangan. sebenarnya. Wah, 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 ini makin dalam nih teman-teman, harus makin peduli nih. Saya pribadi nih sebenarnya tertarik dengan ini, tapi makin dalam ternyata problem ini ada di daerah-daerah kita. Iya. Ini APH ini tahu, Mister. Saya yakin ini sebenarnya. Ini orang brengsek ketemu orang brengsek aja, Mister. Di kasus yang Hmm, ini, Madiun ini. Jadi mereka ada deal yang nggak sepakat aja nih. Akhirnya ada yang bunyi. iya. Ya kalau ini bunyi, justru pertanyaan berikutnya, kenapa yang lain nggak pada bunyi? Hah, Karena yang lain masih sepakat, Mister. iya, berarti sepakat. Kompromi. Berarti Anda menyampaikan sepakat tadi, sepakat yang hal-hal negatif kan? Iya, iya. Maksud saya itu. Itu ternyata ada sebenarnya teman-teman. Tapi mereka sepakat. Sepakat untuk apa? Untuk menutupi. Padahal itu larangan. Larangan kok ditutupi. Wah, itu berbahaya. Ya, sama kayak tadi, Mister, yang saya laporkan terkait sertifikat internasional. Lah, saya melaporkan dari dugaan. Kan saya bantuin mereka, Mister, menemukan sesuatu kecurigaan, kan? Malah saya yang diancam, Mister. Nah, Diancam itu. untuk dipidanakan. Kan aneh, kan? Iya, itu karena merasa terganggu Iya, penghasilannya. ada putaran di situ. Iya, karena Anda merasa mengganggu daripada sistem pendapatannya. Ya, tetapi ini teman-teman ya, untung aja ada informasi seperti ini. Kalau tidak nih kita nggak tahu nih. Teman-teman mulai dari sekarang, karena mulainya dari sekarang ya.
teman-teman semua pedulilah di daerah masing-masing itu. Ternyata ada hal-hal yang justru ditutupi karena itu suatu kesepakatan yang dilarang. Nah, kalau ini kecurigaan, kenapa ini muncul? Karena ada salah satu yang tidak terjadi atau tidak disepakati sehingga ini muncul. Ini munculnya ini menjadi acuan kita di mana saja Anda terkait dengan PPDB. Kalau sekarang apa? PMB. SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru. Kalau kemarin adalah PPDB, ya, penerimaan peserta di Didik baru. Wah, keren nih. Bagaimana Bang Nelson? Bang Nelson. Siapa? Oke. Enggak, aku cuma mau bilang susah ya kalau di Indonesia ini memang sudah membudaya ya, regulasi juga mau dirubah kayak apa tetap ada aja celahnya gitu. Kayak dana bos. Sebelumnya tuh dana bos kan cairnya tuh ke dinas dulu ya, sebelum ke sekolah itu dinas dulu itu, Pak. Nah, tapi karena banyak kendala penerapannya tuh banyak yang disunat-sunat kan, dapat ke sekolah itu ternyata cairnya banyak yang dipotong-potong lah gitu kan. Terus dirubahlah ke langsung sekarang cairnya langsung ke rekening sekolah gitu kan. Setelah ke rekening sekolah, ternyata banyak lagi permasalahan yang korupsi kepala sekolahnya lah, yang kayak tadi Bang Ai bilang tuh ngakunya 1.000 anak padahal cuma ada 100 anak gitu. Jadi tetap aja gitu banyak celahnya gitu, susah gitu emang sudah mengakar budaya korupsi di Indonesia ini, mau dirubah kayak apa regulasinya pasti ada aja celahnya yang mereka buat gitu ya, kalau seperti itu. Begitu Bapak kalau menurut saya. Ya, bagaimana Bang Nelson? Pergi, saya setuju. Tadi yang main Bang Aib, Bu Mom sama, jadi saya setuju sekali. Jadi negara kita ini kan lagi krisis ya. Maksudnya krisis apa? Faktor kemiskinan kan sudah semakin meningkat, biaya ekonomi semakin tinggi dan segala macam. Dan kok menjadi dimanfaatkan oleh orang yang nggak bertanggung jawab. Seharusnya masyarakat yang seperti di Madiun atau segala macam yang desa-desa yang terpencil ini, orang ini harusnya mendapatkan suatu proses apa? Pendidikan yang baik dan benar, bukan mencari jalan pintas. Itu yang sangat berbahaya. Nanti besarnya mau seperti apa? Dia kan harus melalui proses pendidikan yang baik dan benar. Gurunya juga harusnya diberikan kehidupan yang layak dan segala macam. Dia harus diberikan kesejahteraan. Banyak juga kan guru honorer kan, Ya. yang dibayar rendah dan segala macam. Bahkan yang kita ketahui yang kasus kemarin di Sulawesi Selatan yang mencengangkan saya, sudah guru honorer dikriminalisasi pula, bunuh rakyat itu. Sulawesi Tenggara. Iya, yang dihukum, yang dibebaskan kan. Sulawesi Tenggara itu. Iya, guru honorer, dia mau ngajarin anak tapi dia dikriminalisasi. Ya, Soalnya dia memukulkan tindak kekerasan. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. nggak ngapa-ngapain, karena bapaknya dia aparat. Akhirnya dia ngadu, mungkin bapaknya mungkin nggak tahu kenapa anaknya jadi saksi, masih di bawah umur. Maksudnya dia sebagai korban jadi saksi. Akhirnya kenapa? Majelis hakimnya nggak terima, langsung dibebasin itu. Karena cuma satu saksi kan, Mr. G. Ya ini kan karena paksaan, bahkan hasil visum pun sudah laporan polisi dulu baru hasil visum kekerasan. Yang polisi itu kan? Yang polisi itu kan? Polisi. Ya, polisi.
langsung semua tuh ahli-ahli dari misalnya si Pak Susno Duaji turun, ahli psikologi forensik Reza Indragiri turun. Ya iya, ini kan perhatian sangat sangat memprihatinkan kan, sampai nggak dipungut bayar itu ahli-ahli yang turun ke lapangan untuk membebaskan guru honorer ini. Ini kan sangat memprihatinkan, Mr. Ji. Iya, iya. Betul. Harusnya guru honorer ini yang disejahterakan, bukan dikriminalisasi. Bahaya ini kan, seperti ini. Dia kan mengajarkan ke anak didiknya untuk, ya kan ini di daerah terpencil ya, maksudnya untuk diproses, dijadikan orang yang benar, tapi malah dikriminalisasi. Padahal sudah minta maaf ya. Padahal sudah minta maaf, tetapi juga memang tidak dilakukan kekerasan kok sebenarnya. Tapi kenapa rakyat diam aja ya? Ya iya, begitulah, Mr. Ji. Akhirnya kan diputus bebas tuh, Iya. sampai bersujud di majelis hakim. Iya, betul. Ya memang hukum sekarang memang benar, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu udah slogannya udah memang ada di Indonesia ini. Ya menyangkut pendidikan, apalagi menyangkut pendidikan ya. Itu kan masuk di dalam Undang-Undang Dasar 45, pendidikan, kecerdasan bangsa. Sangat miris emang, Mr. Ji. Terima kasih. Ya. Aku juga heran. Aku mau minta bantuan negara deh. Karena aku sekolah nggak pernah dibantu sama negara. Aku mau minta dana BOS mulai dari 30 tahun yang lalu. Boleh nggak kira-kira Mama Her? Aku mau minta bantuan dana BOS 30 tahun yang lalu. Tak hitung sampai Nggak bisa lah, beda Bapak, beda beda ini pemerintahan. loh, aku kan tetap masyarakatnya. Nggak begitulah Bapak. Apalagi Bapak sekarang kaya raya, nggak mungkin. Iya. Dan apa sekarang cairnya langsung ke sekolah. Kebetulan juga suami kan ya salah satu tugasnya mencairkan itu juga gitu kan. Kalau dari negara sudah cair gitu kan, sesuai gitu. Tapi kadang kalau sudah dicairkan tuh di bawahnya itu yang korupsi itu di situ di bawahnya. Dari Iya. sekolahnya itu pengelolaannya. Namanya korupsi kecil-kecilan. Mm-mm. Dianggap Makanya tidak saya dianggap tidak korupsi karena masih kecil. Katanya begitu. Ini ada pertanyaan nih, Sari. Mr. Z, sekolah swasta misalnya diharuskan gratis. Banyak guru honor. Siapa yang mau bayar? Sopo ya sih mau bayar ya, aku ngerti ya. Aku ini ngurus hidupku aja nih. Kok nggak ada yang gratis ya? Semuanya bayar, aku ya bingung kok. Tapi Ya, bukan swasta juga dapat dana BOS, Mister. ada tapi yang sesuai kriteria Kak Jelita. Ada kok. Oh, Tapi yang ada kriterianya misalnya yang menengah ke bawah misalnya. Terus ya itu, aku di Tangerang ada tuh. Kebetulan waktu itu keponakan SMP-nya swasta gitu kan. Terus aku kan suka cover bantu gitu, tapi alhamdulillah terbantu juga dia ada dana BOS. Ternyata nggak bayar gitu. Tapi dari Pemda waktu itu. Program Pemda. Kalau dari pemerintah Indonesia waktu itu kayaknya nggak ada sih kalau dari pemerintah. Kalau yang swasta ya. Itu Ya, kayaknya cara program bacanya Pemda nggak sih. begitu, kayaknya Kak. dapat deh. Cara Dapat bacanya dapat. nggak begitu, Kak. Cara bacanya gini, kalau Undang-Undang pendidikan dasar itu sejak otonomi daerah, tanggung jawab Pemda. Lalu dibagi-bagi nih. Ada pendidikan dasar SD sampai SMP yang 9 tahun, wajib belajar 9 tahun itu, diserahkan ke tingkat 2 ke kota kabupaten. Itu tanggung jawabnya. Nanti ketika pendidikan tinggi atau pendidikan menengah atas yang 12 tahun ya, masuk ke tahun 9 sampai ke 12,
itu tanggung jawab Pemda provinsi. Begitu. Nanti masuk Itu. perguruan tinggi Iya, ya. itu negara dan sebagian provinsi. Itu implementasi terkait otonomi daerah di bidang pendidikan. Nah, nanti biasanya di kota kabupaten itu ada 2 dinas pendidikan. Ada dinas pendidikan di level kabupaten, ya. Nanti ada dinas pendidikan provinsi yang diperbantukan ke kabupaten. Biasanya ada 2 kantor tuh. Nanti 2 kantor dinas pendidikan. Yang satu levelnya pegawai provinsi, yang satu levelnya pegawai kabupaten. Yang Nah, betul, pegawai betul. provinsi ngurusin SMA. Gitu, Kak, biasanya. Betul, 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 Ya, betul. oke. Yang sempet aku ikutin kemarin tuh, dia ada bos dari pusat. Ini swasta ya. Bos dari pusat, ada Bosda, terus ada BPMU, sama PIP apa? Pokoknya siswa yang tidak mampu gitu loh. Ada itunya P tuh. namanya kalau SD. Ya, PIP. PIP ya. Ada itu coba. Itu semuanya tuh turun itu. Tuh, aku dapat tuh yang PIP itu aku dapat. Itu di kampus saya itu ada mahasiswa-mahasiswa yang KIPK tiap itu, Mister. eh KIPK. KIPK kalau yang buat kalau buat kuliah. ya pokoknya aku itu baru saya tahu nih. Baru saya tahu kalau rajin apa terus itu ada ininya. Dia itu aku baru tahu dia juga berpengaruh pada IPK. apa eh, Di SD juga ada loh Bapak, temennya anak aku, kan dapat ya ada data-data PIP. Masa cuma dapatnya cuma satu, apa kata dia cuma 3 kali aja gitu. Habis itu nggak dapat lagi, padahal datanya masih ada katanya, masih aktif. Aneh ya? oh Ya, anak Biasa kamu kan, ada aneh. sunat-sunatan tengah itu tadi. tunggu dulu. Anak kamu masih Itu mah SD. kurang aneh. Temennya anak aku, ibunya kan cerita-cerita gitu. SD. Aku Itu aku mah nggak kurang kepikiran aneh. aku nggak kepikiran ke SD karena anakku udah gede-gede. Ya, ini anakku kan kebetulan ada yang masih SD kan. Jadi aku dengar curhatan temen aja waktu itu, nyambung jadi keingetan. Itu mah kurang aneh. Ini siswanya kagak ada tapi dapat bantuan siswa tidak mampu coba. Orangnya Ini yang punya datanya nih dari Junani PIP dari rekening dapat 1 juta dikasihkan ke anak aku cuman 100. Wah, piye iki? Potongannya kalau lebih akeh iki piye iki, Jal? Piye iki? Dapatnya 2 kali doang, Mister. Wah, di mana nih Junani nih? Wah, ini masalah ini. Ini. Programnya Jokowi nih, PIP Ini ini. ini nih. Jangan sampai bah. Itu program KIP kuliah itu juga sama kayak LPDP, Mister. Akhirnya juga jadi bancaan di level bawah. Jadi ada anak yang sebenarnya mampu, Mister, tapi dapat KIP. Tapi ada banyak anak yang seharusnya butuh bantuan uluran tapi nggak dapat. Saya Nah, berapa kali tuh nemuin mahasiswa KIP handphonenya iPhone terbaru pula. itu beda di tempat saya, Bang Ai. Jadi saya Bang Ai, begitu di hadapan mahasiswa itu saya tanya satu-satu. Kenalan kan, pertama kenalan kan. Saya Eh, sebut dari urut dari absen itu kan. Saya sebut satu-satu. Pekerjaan Bapak apa? Pekerjaan Bapak apa? Pekerjaan orang tua apa? Jadi saya yakin semuanya itu masuk di kategori itu tadi. Yang PIP itu. Apa sih namanya tadi? KIPK. Itu. Karena apa? Kamu orang mana? Orang ini. Pekerjaannya Bapak apa? Langsung nih ke pekerjaan Bapak apa? Maaf Pak, petani. Oke. Lalu apa? Maaf, buruh. Oke. Mau apa? Jadi saya bisa memahami bahwa mereka semua layak. Yang ngomong tadi itu ya, layak. Layak mendapatkan itu. Ini ya, khusus mahasiswa yang baru tamat SMA, yang ingin kuliah, itu memang ada dibiayai negara. Sampai tamat itu di tempat saya. Nah, bedanya lagi kalau ada yang kuliah,
yang usia-usia ini ya, yang RPL lah ya, itu dia tidak dibiayai negara, tapi dibiayai sendiri. Yang mau kuliah di tempat saya boleh ya, biaya sendiri. Aku sambil ini ya, sambil sosialisasi ya teman-teman ya. Kirain Bapak mau biayain. Taunya biaya sendiri. Aku biayai, aku biayai pendaftarannya saja. Lumayan tuh loh, 350.000 loh aku daftari orang tuh 350.000. Gitu. Jadi intinya teman-teman ya, ini aku mau langsung closing. Intinya begini, bukan hanya di mana tadi ini di Madiun saja, ternyata ada di daerah-daerah kita. Kalau KIP itu anak yang berprestasi, yang dapat Mister, namanya Kartu Indonesia Pintar. Oh, wah pinter malah untuk 100. Padahal jatahnya 1 juta, ngono toh? Ya Yunani. Alhamdulillah ya teman-teman netizen ini ada yang DM saya, yang kontak saya, akhirnya daftar di kampus saya. Kalau itu pendaftarannya saya yang bayari, pendaftarannya loh ya. Tapi selanjutnya silakan biaya semesternya dibayar. Saya yakin murah, meriah, dan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Nggak tiap hari datang, nggak. Itu hanya seminggu 2 kali kalau nggak salah. Ayo daftar, DM saya. Ini Ayo semangat kuliah. Semangat kuliah, semangat. kesempatan ya, Anda yang sudah mempunyai ijazah SMA, ingin kuliah, ini hukum loh ya, ini ingin kuliah, ingin gelar ya, gelar sarjana hukum, silahkan ya, kuliahnya di tempat saya. Insya Allah, kalau kuliahnya di tempat saya, pasti akan ketemu dengan saya. Kalau ketemu dengan saya, insya Allah ilmuku tak kasihkan kamu semua. Tak kasihkan kamu semua. Tapi ya, belum tentu bisa masuk semua. Tak kasihkan semua, tapi belum tentu bisa masuk semua. Oke. Ayo teman-teman nih ada 123 daftar semuanya. Daftar Mr. Z semua yang bayar pendaftarannya. Tenang. Ya jangan banyak-banyak 123 daftar semua ya, aku ya nggak sanggup. Iya tau Mr. Z. Udah aku promoin juga ini. Nggak sanggup lah duitku piye, duit satu orang tuh 350 ya, kurang nggak sanggup tuh Mbak. Bawa dan typing Bapak tuh. Lo ya nggak jadi kalau gitu katanya. Bagus kalau nggak jadi, mantap gitu aja. Oke, saya minta ini sekarang Bang Edi yang menutup. Bang Edi, tolong ditutup. Apa himbauan Anda terhadap masyarakat di seluruh Indonesia? Kita langsung closing. Bang Agus sama Bang Ebi, Mister. Bang Agus lah. Iya toh. Kirain ada goib. Iya, saya nyari-nyari Bang Edi mana. Maaf, mataku sudah ngantuk. Silakan Bang Agus. Oh, ya oke teman-teman, selamat malam ya. Kita berkumpul di Komal ini banyak ilmu yang didapat ya terkait apa yang kita bicarakan malam ini itu jadi perhatian kita dan juga mungkin di wilayah teman-teman sendiri. Jadi biar kita bicara lah di sini karena ini juga untuk kepentingan kita juga. Barangkali itu selamat malam dari saya. Terima kasih Mr. G, Bang Nelson,
Mbak Dia Warung Rakyat, Ibu dan Bang Ai juga ya. Mohon maaf nih, barangkali ada kata-kata yang kurang enak dari saya. Terima kasih, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya teman-teman semua karena Terima kasih. waktu sudah mencapai di jam itu, karena saya harus batasi diri saya, ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak untuk Bang Mahir, Bang Nelson. Jangan bosan-bosan Bang Nelson. Di sini Oh iya, terus. siap. Ya. Mantap. Tetap di sini. Sama-sama Bapak. Terima kasih Lita, terima kasih Bang Ai. Bang Nelson, Bang Ai, Bang Agus, semua teman sahabat-sahabat Mr. Z yang ada di bawah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. baru dapat berkat, baru gabung, Mister. Untuk teman-teman semua yang di bawah, teman-teman semua yang di bawah, kita ketemu lain waktu, ya. Biar lebih panjang, besok kita mulai. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.